Halo teman-teman semuanya, halo Sobat Sabana, santuy bareng Semanila. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya pasti kepo nih, di segmen ini apa sih yang akan kita tampilkan gitu. Jadi teman-teman semuanya, di segmen ini kita akan mengundang narasumber. Kita sudah mengundang narasumber nih, dua narasumber hebat dan juga cantik-cantik tentunya. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Erlita Pradana Selaputri. Teman-teman bisa panggil aku Lita. Aku dari kelas 11 F6. Nah, di sini aku sama dua teman-temanku, yaitu Selvina dan Selvia. Halo. Halo Kalita. Oke. Nah, jadi Selvina sama Selvia ini dari kelas 11. Oke, dari kelas 11 F10. Nah, 11 F10 itu biasanya dikenal sama kelas ekonomi, teman-teman. Betul nggak? Oke. Nah, oke, Selvina sama Selvia. Oh iya, kalian berdua ini kakak beradik ya? Iya, kembar. Oke, jadi fun fact-nya teman-teman, Selvina sama Selvia ini adalah seorang kembar. Oke, apakah Selvina dan Selvia sudah siap akan aku ajukan pertanyaan? Sudah siap. Oke. Nah, biar nggak usah lama-lama lagi. Nah, aku akan mengajukan pertanyaan pertama dulu. Oke, nggak usah deg-degan ya. Ini bukan ujian. Yang pertama, kira-kira apa nih yang membuat kalian tertarik gitu untuk masuk ke klub panahan? Oh iya, fun fact ya teman-teman semuanya, Selvina sama Selvia itu adalah dua atlet keren kita di Semanila. Mereka berdua adalah atlet panahan dan udah banyak meraih prestasinya juga di bidang panahan gitu. Oke, jadi Selvina dan Selvia, kira-kira gimana sih kalian bisa masuk ke eskul ataupun klub panahan itu? Saya awalnya itu main ke rumah Mbah. Kan di situ di dekat rumah Mbah ada yang latihan panahan. Terus saya ingin ikut gitu, mau coba-coba karena gabut nggak punya kegiatan. Waktu itu kan masih libur corona. Terus saya main ke situ dan dibolehin untuk nyoba. Terus lama-kelamaan kayak pingin gitu. Tapi di situ belum ada klubnya, masih pada coba-coba. Oke. Jadi itu pas Korea teman-teman. Pas Korea itu Selvina sama Selvia ini produktif banget. Mereka itu ikut klub panahan sehingga sekarang bisa jadi atlet profesional. Oke, untuk Selvina sendiri kira-kira gimana nih? Pertama kamu join ke klub, apakah kamu juga punya motivasi yang sama atau mungkin kamu punya hal lain kok kamu ingin masuk ke klub panahan itu? Kalau dulu awal-awalnya cuman hanya ikut-ikut Selvia. Oke. Terus akhirnya keterusan gitu ya? Iya. Oke. Keterusan yang menjadi berkah ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya aku bakal tanya nih. Nah, kalian ini kan sebagai seorang siswa juga ya, dan tentunya kalian tuh dibebani juga sama tugas-tugas sekolahan, mungkin dari tugas dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira gimana nih caranya Selvina sama Selvia buat ngebagi waktu gitu, buat ngebagi waktu ketika kalian belajar dan juga ketika kalian latihan gitu. Kira-kira bagaimana? Ketika saya pulang dari sekolah, saya langsung siap-siap buat latihan karena mengejar waktu juga. Pulangnya kan udah sore. Habis itu kan sebelum maghrib sudah pulang. Terus persiapan buat ngaji, kita pakainya jam belajar itu bisa habis isya atau habis subuh. Biasanya saya gitu. Oke. Jadi tuh mobilitasnya tuh padat banget ya teman-teman. Berarti kalian itu pulang-pulang itu langsung siap-siap dulu ya. Siap-siap, habis itu langsung latihan gitu. Oke. Itu untuk latihan kalian itu setiap minggunya, setiap hari atau mungkin hanya beberapa hari sekali, mungkin bagaimana mobilitas latihan kalian? Kalau kita latihan tuh hampir setiap hari. Wow, keren banget. Berarti untuk latihannya itu setiap hari ya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian itu mau menjadi seseorang yang keren atau menjadi seseorang yang benar-benar terlatih bidang itu, kalian itu harus benar-benar menekuni gitu. Contohnya Selvia dan Selviana nih, mereka tuh latihan setiap harinya gitu, sehingga mereka tuh sekarang bisa menjadi seorang atlet yang hebat dan juga keren-keren gitu. Oke, Selvina dan Selviana. Oke, selanjutnya kira-kira aku mau tanya nih, apa aja prestasi yang kalian miliki di bidang panahan ini? Kan kalian udah ikut ya panahan lama banget, itu dari kelas berapa berarti? SMP awal kelas 1. Oke, berarti dari kelas 7 ya? Udah 5 tahun berarti.
Oke, pastinya kalian di 5 tahun itu kan udah banyak bertahap juga ya. Nah, kira-kira di 5 tahun itu kalian udah dapat prestasi apa aja nih di Panhan itu? Ini yang SMA saja apa yang SMP juga? Apa aja boleh, gitu semuanya juga boleh, SMA juga boleh gitu. Yang Orang SMA pasti saja. banyak banget ya ini teman-teman. Yang SMA saja. Oke. Kalau pas awal masuk itu saya mendapatkan juara 3 di Forda 2023 senior putri. Terus habis itu ikut yang Liga Vespati mendapatkan juara 1 yang senior putri, 2-nya U18. Wih, keren banget. Terus pas habis mau naik kelas 11 itu ikut ke Jurda buat seleksi mau ke Jurnas. Terus saya dapat juara 2 U18. Habis itu Porda lagi 2024 mendapatkan juara 3. Nur. Waduh, keren banget nih. Oke, teman-teman semuanya, jadi ini adalah salah satu prestasi teman kita, yaitu Selvia. Dia udah mendapatkan banyak sekali ya penghargaan. Itu sudah disebutnya tadi berapa tadi? Udah banyak banget ya. Itu belum yang SMP loh teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau join Panhan, bisa banget langsung aja join ke klubnya. Nanti calling aja sama Kak Selvina dan Selvia. Oke, sekarang Kak Selvina nih, bisa disebutin juga untuk Kak Selvina? Kalau yang SMA itu awal-awal masuk kelas 10 itu juara 1 yang Forda. Habis itu pertengahan kelas 10 juara lagi yang di event Forda ya. Forda juga atau yang apa? Liga Vespati. Itu kebetulan juara 3. Waduh, keren banget. Nah, ini saking banyaknya sampai bingung ya, mau disebutin yang mana dulu tuh sampai bingung gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini oh ya teman-teman, aku kan kebetulan kan dengar kabar juga gitu. Kalau kalian itu bakal ikut nih di ke Turki, kira-kira tuh kalian mau ada ajang lomba apa tuh gitu? Kepo nih aku. Oke. Turki itu mau ajang tingkat internasional yang diselenggarakan nanti di Turki. Wah, keren banget. Kira-kira nama kompetisinya apa? Nama kompetisinya apa kira-kira? Kopasi 2025. Oke. Jadi teman-teman semuanya, Selvina dan Selvia ini itu akan ikut di perlombaan atau kompetisi Fetih Kupasi 2025 di Turki gitu. Jadi teman-teman kita dari Semanla ini nanti akan pergi ke ajang lomba internasional di Turki nanti gitu, di Istanbul ya. Jadi nanti bisa sambil jalan-jalan gitu ya. Oke, gitu. Keren banget teman-teman semuanya. Berawal dari ikut klub Panahan gitu, sekarang udah bisa sampai ke ajang internasional. Gitu. Oke, keren banget, gila. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau mengikuti jejaknya Kak Selvina sama Selvia, nanti boleh banget langsung join klub Panahan gitu. Oh ya, kalian klub Panahannya itu di mana? Pandian Archery. Di Pandian Archery. Oke. Nanti akan kita cantumkan juga IG-nya di bawah ini. Nanti bisa kalian cek juga ya teman-teman semuanya. Dari namanya Pandian Archery. Oke. Selanjutnya aku mau tanya juga nih ke kalian. Nah, pasti di pertandingan itu kalian tuh kan pasti ada yang ngerasa kayak gugup, deg-degan ataupun lain sebagainya gitu. Pasti kan pernah kalian rasain ya. Mungkin di pertandingan itu Oke. Selanjutnya, nah mungkin di pertandingan itu apakah kalian pernah dihadapkan sama sesuatu yang kayak membuat kalian tuh grogi gitu? Atau pas kalian baru pertama kali tanding, kalian itu mungkin ngerasa kok nggak nyaman, kok aku diliatin banyak orang gitu. Mungkin gimana sih perasaan kalian pas dihadapin sama situasi kayak itu? Kira-kira bagaimana? Kalau masalah perasaan grogi itu kan wajar. Iya, betul. Kalau saya mengatasi perasaan grogi itu dengan mengatur nafas, terus nggak terlalu mikirin tentang hasil. Oh, oke. Kalau Selvia gimana kira-kira? Saya itu memikirkan teknik, jadi nggak mikirin nanti juara apa enggak gitu. Kita fokusnya ke teknik biar kita nggak grogi banget. Oke.
berarti itu yang penting jalan dulu aja ya, untuk hasilnya nanti aja nggak apa-apa. Oke, keren banget nih Kak Selvina sama Selvia. Jadi teman-teman nanti bisa ditiru juga. Selvina sama Selvia ini tuh ketika menjalankan sebuah pertandingan itu, mereka tuh yang penting tuh jalan dulu aja. Untuk hasilnya dipikir nanti, karena yang penting kita itu udah berusaha dulu ya gitu. Oke, keren sekali. Oke, Selvina sama Selvia, nih aku mau tanya juga nih. Kira-kira apakah kalian tuh pernah mengalami momen gitu, baik itu suka ataupun duka gitu? Mungkin bisa diceritain gitu momen-momennya. Mungkin dari Selvia atau Selviana dulu. Oke, Selvina dulu. Kalau untuk momen tuh selalu ada kan suka duka. Kalau yang kita momen yang senang itu, kalau kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan tuh pasti ada rasa-rasa tersendiri yang sangat bangga pada diri kita atas pencapaian itu. Oke, keren banget nih. Kalau dari Selvia nih, kira-kira pengalaman suka dan dukanya apa? Pengalaman sukanya kalau kita mencapai apa yang kita cita-citakan, itu membuat saya termotivasi untuk lebih semangat lagi. Dan kalau kita bisa meraih itu kan bisa membuat orang-orang di sekitar kita bangga, seperti orang tua kita, teman kita, saudara gitu. Kalau dukanya kira-kira apa nih? Mungkin ketika kalian ikut kompetisi itu kayak pernah nggak sih kayak merasakan pengalaman yang kurang enak atau gimana gitu? Terus gimana sih kalian menanggapi hal itu gitu? Solusinya gimana pas kalian dihadepin sama situasi itu gitu? Kira-kira apakah pernah gitu? Mungkin kalian tuh di sana tuh, aduh, aku di sana tuh kayak grogi banget nih, aku tuh tanganku kayak gemeter banget nih gitu. Itu kan duka juga ya. Nah, kira-kira gimana sih kalian menanggapi hal tersebut gitu? Kalau dukanya itu saya nggak bisa memaksimalkan teknik gitu loh. Kayak sedih, nyesel gitu. Kenapa nggak serius-serius banget gitu loh? Nggak fokus sama teknik, malah mikirin hal-hal yang aneh gitu. Oke, betul banget. Tapi kan itu juga bisa jadi improve juga ya, berarti buat Kak Selvina sama Selvia gitu. Oke, jadi teman-teman semuanya, Kak Selvina sama Selvia ini menjadikan hal-hal itu sebagai motivasi. Jadi teman-teman semuanya kalau dihadapkan sama sebuah permasalahan atau cobaan nanti, bisa dijadikan sebagai pembelajaran gitu. Oke. Selanjutnya aku mau tanya nih, kira-kira kalian pas menjadi seorang atlet ini, pas berada di sebuah kompetisi, apakah pernah gitu mengalami kayak momen-momen yang lucu atau gimana gitu pas kalian berada di suatu pertandingan ataupun latihan gitu? Apakah ada kira-kira? Ada Banyak. banyak. Oke, bisa disebutin dulu coba dari Selvia atau Selvina mungkin. Kalau kita kayak event-event yang di jauh, itu rasanya kan senang bisa ikut event yang jauh, terus banyak-banyak nanti pengalaman, bisa liburan Betul. juga. Sambil jalan-jalan ya. betul. Sambil makan-makan gitu. Itu kita suka kalau event-event yang jauh. Sekarang ini event kalian yang paling jauh itu di mana sebelum selain di Turki ini? Yang paling jauh kayaknya Palembang. Oh, di Palembang gitu. Palembang itu kayaknya terkenal sama apa ya? Pempeknya? Iya, Oke, betul banget sih teman-teman. Jadi atlet itu tuh nanti kita juga kan dapat benefit seperti ini ya. Kalau semisal kita lagi lomba semisal di luar gitu, kayak tadi teman-teman yang di Palembang itu nanti bisa sambil jalan-jalan gitu, lihat-lihat sekitarnya gitu. Jadi nggak cuma di sini aja gitu, bisa sambil mengeksplor dunia lainnya. Oke, bagus banget. Setelah itu apakah ada momen-momen lainnya gitu yang mungkin ingin dibagikan? Lucunya itu kalau pas mau ambil scoring tuh kan ada tali-tali gitu loh. Yeah. Banyak yang jatuh. Oh, jadi itu memang di tempatnya ada tali gitu. Iya, Kayak kayak pembatas itu syuting line-nya. Kan ada yang nggak fokus kesandung gitu. Oh iya, jadi habis tanding itu kan udah aduh capek banget nih. Terus kayak untuk ngelier ngono. Wah, Aku lihat itu suka. Ini paling sering jatuh. Oke. Itu jadi sebuah hiburan juga ya. Habis tanding capek-capek langsung gitu. Oke, keren banget. Nah, setelah ini habis kita cerita tentang banyak sekali hal-hal menarik sama lucu-lucu tadi, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira
ketika kalian lomba, kompetisi dan lain sebagainya, siapa sih support sistem terbaik kalian gitu? Ketika kalian menjadi lomba-lomba itu, siapa sih yang paling memotivasi kalian gitu, terus yang paling mendukung kalian gitu ketika kalian menjalani lomba-lomba atau kompetisi itu gitu? Kira siapa nih gitu? Apakah orang tua atau pelatih kalian atau diri kalian sendiri juga? Ya itu semua betul. Bisa dari teman-teman, terus bisa dari sahabat, orang-orang terdekat saya. Oke, jadi teman-teman semuanya, support system itu penting banget buat kalian semuanya. Dan tentunya buat Selvina dan Selvia ini, mereka tuh tentunya disupport juga ya. Pasti jadi seorang atlet panahan, mereka tuh mendapatkan banyak dukungan juga dari teman-teman, terus orang tua dan juga Semanila juga. Dari sekolah kami itu pun sangat mendukung juga teman-teman atlet kita ini, terutama yang mereka yang akan tanding di Turki nih. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, aku mau tanya pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa sih motivasi yang kamu pegang ini buat kamu bisa terus berkembang untuk menjadi atlet panahan gitu? Jadi motivasi apa yang paling besar menurut kalian gitu? Motivasi saya ini, saya ingin mencapai cita-cita saya itu lebih dari Bang Mutasar sama Teh Reno, karena mereka itu senior kita yang menjuarai tingkat internasional di Turki dan Kazakhstan. Jadi saya ingin lebih gitu dari mereka. Oke, keren banget nih, keren. Berarti kalian mau sama kayak Bang Mutasar sama Teh Reno. Oke, halo Bang Mutasar sama Teh Reno. Ini ada teman-teman kita yaitu Selvina sama Selvia. Dan mereka ini sangat termotivasi sama abang dan kakaknya gitu. Nanti mungkin bisa dibimbing juga lebih lanjut dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, tentunya motivasi itu penting juga buat kita semuanya. Tentunya apalagi buat terus berkembang menjadi lebih baik gitu. Apalagi buat Selvina sama Selvia ini yang mereka tuh dari kelas 7 SMP ya, sampai mereka tuh latihan setiap hari dan sebagainya, sampai bisa ke kancah internasional dan juga membawa nama Indonesia gitu. Ini udah bukan tingkat yang lainnya lagi, tapi udah langsung ke internasional juga, langsung ke Istanbul gitu teman-teman semuanya. Yang pastinya ini tuh susah banget tuh didapetin, karena mau gimana pun semuanya itu harus ada landasannya juga, harus ada motivasinya juga, serta harus ada tekadnya gitu. Oke. Sebelumnya untuk Selvina dan Selvia, terima kasih sekali telah menjadi narasumber hebat kita. Oh ya, sebelumnya apakah Selvina sama Selvia ini punya Instagram gitu? Biar sambil kenalan, mungkin teman-teman nanti kalau semisal kalian mau calling gitu, mau tanya-tanya tentang panahan, bisa langsung tanya juga sama Kak Selvina sama Selvia nih. Oke, Selvia, nama Instagramnya apa mungkin? Selvia Jayanti. Oke, Selvia Jayanti _ Oke, kalau Selvina? Cuman Selvina aja. Oke, Selvina Jayanti. Oke. Nanti akan kita cantumkan di ini. Oke, sama kalian yang mau kepo juga sama IG ku, boleh banget. Oke, IG ku itu LYLLTAA. Itu nanti akan dicantumkan juga di bawah. Jadi nanti ada 3 Instagram kita buat teman-teman nanti yang mau kepo-kepo lebih lanjut mengenai Sabana atau mengenai panahan gitu dari Semanila. Teman-teman boleh banget untuk calling gitu. Buat teman-teman yang mau maju ke kancah internasional atau lain sebagainya, bisa langsung tanya-tanya ke Kak Selvina dan Selvia yang udah sepuh banget di bidang panahan ini. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya terima kasih pada narasumber kita yaitu Kak Selvina dan Selvia. Nah, karena telah berbagi cerita di segmen Sabana kita hari ini. Sebenarnya terima kasih teman-teman semuanya. Semoga hari kalian tuh lancar dan menyenangkan. See you next time teman-teman. Dadah.